Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Fatona dari kelas TEL 4703. Di video yang saya bawakan kali ini, saya akan memaparkan hasil simulasi layout gudang yang telah saya buat dan saya uji menggunakan software Anilogic. Eh, Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi operasional gudang berdasarkan parameter yang relevan dalam konteks logistik dan manajemen rantai pasok. Eh, Baiklah, ini mungkin saya akan langsung masuk ke penjelasan desain layout gudang. Gambar yang dihadapkan pada saat ini merupakan layout gudang yang sudah saya susun. Desain ini mengusung prinsip efisiensi alur logistik dengan mempertimbangkan kecepatan aliran barang, aksesibilitas alat bantu angkut, serta pemanfaatan ruang secara optimal. Baiklah, mungkin yang pertama saya akan jelaskan di sini adalah rak penyimpanan. Untuk rak penyimpanannya disusun secara paralel di tengah ruangan yang bisa membentuk dua lorong utama sebagai jalur forkliftnya itu sendiri. Kemudian, area pendirian barang berada di sisi kanan atas sebagai buffer zone untuk menerima barang masuk. Oke, kemudian ada loading dock. Loading dock itu sendiri terletak di bagian bawah layout uh, yang menjadikan titik temu antara truk dan juga sistem internal gudangnya itu sendiri. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari layout yang sudah dibuat ini. Tata letak ini dirancang buat meminimalkan jarak tempuh, mengurangi waktu idle alat, serta memperlancar proses inbound dan outbound-nya itu sendiri. Dan komponen simulasinya yang saya gunakan di sini. Untuk memodelkan proses operasional, saya menggunakan beberapa komponen dari Anilogic-nya itu sendiri. Sebentar, saya izin zoom in dulu. Oke, di sini ada truk source. Ini digunakan untuk kedatangan truk ke area gudang. Kemudian truk enter. Truk memasuki loading dock. Kemudian delay truk itu simulasi proses bongkar atau muat barang ke truknya. Truk stop mengakhiri dari proses truk yang membongkar atau memuat barang. Kemudian sync truk itu digunakan untuk mengakhiri proses dari truknya itu sendiri. Kemudian ada jalur palet. Jalur palet ini memodelkan kemunculan barang atau palet dari truk. Kemudian ada rack store, penyimpanan barangnya gerak, ada delay palet, proses handling dan delay operasional. Kemudian ada sync. Seperti biasa, sync itu untuk mengakhiri suatu source yang sudah kita buat. Kemudian ada di sini ada resource forklift, digunakan sebagai entitas aktif yang memindahkan palet dari titik sumber menuju rak penyimpanan. Di dalam simulasi, forklift itu menjadikan elemen yang sangat penting yang mempengaruhi efisiensi sistem dalam gudang. Kemudian parameter dan ukuran evaluasi. Dalam proses evaluasi, performa simulasi saya menetapkan beberapa parameter utama dari saya sendiri itu adalah yang paling penting itu adalah waktu proses total. Untuk mengukur durasi seluruh aktivitas dari awal hingga akhir, yang digunakan itu utilitas forklift menunjukkan seberapa optimal alat angkut bisa digunakan. Kemudian mungkin waktu delay yang bisa memberikan gambaran mengenai potensi bottleneck atau antrian prosesnya itu tidak terganggu. Kemudian ada throughput barang yang mana itu dalam artiannya jumlah palet yang berhasil diproses dalam periode yang sudah ditentukan. Evaluasi yang saya bisa simpulkan dari ini adalah untuk menilai apakah desain layout yang sudah saya susun berdasarkan uh, suruhan dari pada saat tes uh, SIMD kemarin adalah bisa mendukung sistem operasional yang responsif dan efisien. Kemudian untuk langkah penyusunan simulasinya itu sendiri diawali dengan perencanaan layout gudang. Kita membuat layout gudang yang bisa mirip dan efisien, maksudnya bisa
mirip dan bisa seperti apa yang diinginkan dari suruhan. Kemudian penempatan komponen simulasi, baik dari entitas, kemudian jalur barangnya, dan juga resource-nya itu, kita harus memilih dengan tepat agar tidak terjadi error pada saat running modelnya. Kemudian pengaturan parameter waktu dan kapasitas. Seperti pada contoh tadi itu delay handling dan arrival rate group-nya itu sendiri. Kemudian integrasi resource aktif itu sebagai contohnya itu forklift. Karena forklift itu merupakan penggerak utama dari sistem internal gudang. Kemudian mungkin eksekusi simulasi dan observasi visual agar kita bisa melihat dinamika proses dan interaksi antar elemennya itu sendiri. Kemudian ada analisis hasil simulasi. Dengan proses dan fokus pada waktu dan efektivitas pada layout. Baiklah, melalui simulasi ini saya memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana desain layout dan distribusi perannya sangat penting di dalam gudang dan bisa mempengaruhi performa operasional secara menyeluruh. Simulasi berbasis software ini bisa menguntungkan dalam menguji skenario yang kompleks tanpa harus melakukan eksperimen secara langsung. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Semoga video yang saya berikan ini memberikan gambaran jelas mengenai suruhan yang sudah diberikan. Sebelumnya mungkin mohon maaf kalau misalkannya saya tidak bisa merunning model yang saya buat ini karena akan beberapa kendala. Baiklah, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.